Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tirlawarani dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Abung Semuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia, yang mana pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Coronavirus jenis baru ini dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia yaitu pada kisaran bulan Februari dan Maret, terjadi pada pasien nomor 01 yang memiliki riwayat kontak dengan warga negara Jepang yang terpapar virus corona. Dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan social distancing. Social distancing merupakan tindakan untuk menghindari kontak dengan orang lain dengan cara menghindari keramaian, tetap bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun, social distancing ini belum dilakukan secara benar oleh masyarakat, sehingga setiap harinya kasus terkonfirmasi positif corona di Indonesia semakin bertambah dan penularan tetap terus terjadi. Setelah memberlakukan social distancing yang masih banyak penularan, pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Bentuk-bentuk dari PSBB itu diantaranya yaitu yang pertama, physical distancing yang dilakukan secara tegas, disiplin, dan efektif. Yang kedua, peliburan sekolah. Yang ketiga, peliburan tempat kerja. Yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang melibatkan halayak ramai. Dan yang kelima, yaitu skenario penutupan jalan. Dan yang keenam, yaitu dilarang mudik ke kampung halaman. Dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia dan juga pemerintah yang memberlakukan PSBB, memungkinkan terjadinya beberapa konflik yang dapat merusak integrasi bangsa Indonesia. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia, yang mana pemerintah memberlakukan PSBB. Untuk cara yang pertama yaitu dengan tidak panik dan tetap waspada. Tidak panik bukan berarti juga meremehkan atau menyepelekan corona ya. Jangan juga beranggapan bahwa santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan. Itu merupakan anggapan yang salah. Ya, walaupun nyawa kita memang di tangan Tuhan, tapi kita sebagai manusia harus berusaha, harus ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah, jadi kita tetap waspada supaya kita tidak terpapar virus corona. Dan juga jangan beranggapan bahwa santai aja, di daerah kita kan nggak ada kasus terkonfirmasi positif corona. Ya memang mungkin di daerah kita belum ada, tapi kita tidak akan pernah tahu saat kita kontak dengan orang lain. Mungkin orang lain itu memiliki riwayat berpergian, atau orang lain itu kontak dengan orang yang memiliki riwayat berpergian, atau orang tersebut merupakan OTG. Kita tidak pernah tahu. Intinya kita harus tetap waspada dengan tetap berdiam diri di rumah dan juga menggunakan masker jika keluar rumah dan rajin-rajin mencuci tangan. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan tidak egois di tengah pandemi COVID-19. Nah, sehubungan dengan yang pertama, terkadang kepanikan itu membuat kita egois. Kita memborong semua kebutuhan pokok supaya kita terpenuhi kebutuhan pokoknya. Seharusnya ini tidak dilakukan karena kita harus melihat masih banyak orang di luar sana yang hanya mampu membeli sedikit demi sedikit kebutuhan pokok tersebut, atau memborong semua alat pelindung diri atau seperti masker dan hand sanitizer. Seharusnya tidak dilakukan karena ya itu tadi, banyak orang-orang yang hanya mampu membeli satu demi satu, membeli sedikit demi sedikit. Jadi kita harus tetap berbagi dengan orang lain. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan tidak menyudutkan ODP, PDP, dan pasien positif atau keluarga pasien positif. Nah, di Indonesia sendiri mungkin sudah banyak ya ODP, PDP, atau pasien positif yang dikucilkan, dihakimi, dicemooh, bahkan hingga diusir dari kontrakannya, dari kosannya, atau dari tempat tinggalnya. Nah, hal ini seharusnya tidak dilakukan ya, karena sama seperti kita, mereka juga tidak ingin menjadi ODP, tidak ingin menjadi PDP, tidak ingin
terpapar virus corona gitu kan. Dan seharusnya kita tidak mengucilkan mereka karena efeknya dapat menyebabkan orang-orang yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor karena mereka takut dikucilkan, mereka takut dicemooh, mereka takut dihakimi, dan ini menyebabkan bahaya bagi kita juga. Jadi orang-orang yang enggan melapor tersebut, jadi virusnya itu jadi tidak terdeteksi dan menyulitkan untuk memutus rantai penularannya. Jadi tolong jangan cemooh, jangan hakimi mereka, tetap berikan semangat kepada mereka dan juga jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya. Berjaga jarak juga perlu, tapi bukan berarti seenaknya mengusir. Kemudian untuk cara yang keempat, yaitu dengan saling membantu, menggalang dana atau berdonasi. Nah, ini juga merupakan hal positif yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Banyak sekali para donatur memberikan bantuan berupa APD kepada tim medis atau juga memberikan penyemprotan disinfektan atau memberi sembako kepada orang yang tidak mampu, memberikan masker, hand sanitizer kepada orang-orang yang terpaksa bekerja di luar rumah. Nah, kemudian untuk yang kelima, yaitu dengan tidak menolak pemakaman jenazah. Nah, banyak nih di Indonesia yang korban meninggal dunia, jenazahnya ditolak, tidak boleh dimakamkan di tempat tersebut. Hal ini merupakan seharusnya tidak dilakukan ya, karena orang yang sudah meninggal, maka virusnya juga sudah mati. Dikutip dari Kepala Departemen Kesehatan Forensik dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto, SPF, SHMH mengatakan secara ilmiah ilmu kedokteran, virus corona, secara ilmiah ilmu kedokteran jenazah atau korban kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya sudah mati, virus juga ikut mati, sama seperti flu, HIV/AIDS dan H5N1 atau flu burung. Nah, kemudian jadi hal tersebut seharusnya tidak dilakukan. Kita harus menerima karena jenazah itu tidak akan menularkan virus tersebut. Kemudian untuk untuk cara yang keenam, yaitu dengan tidak menyudutkan, mengucilkan para tim medis. Ini ada juga beberapa kasus di Indonesia, perawat yang diusir dari tempat kosnya. Nah, ini merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan karena tim medis merupakan pahlawan yang berjuang di garda terdepan. Kita harusnya berterima kasih kepada mereka, kita harus memberi semangat kepada mereka, bukan malah sebaliknya, mengucilkan, menyudutkan. Jika suatu saat ya kita tidak ingin terjadi, tapi jika terjadi suatu saat kita yang sakit, maka mereka lah yang akan merawat kita dan mengobati kita. Untuk cara yang ketujuh, yaitu dengan mensupport kebutuhan pokok para ODP, PDP, dan pasien positif atau keluarga pasien positif. Nah, dengan kita mensupport itu lebih baik daripada kita menyudutkan, mengucilkan, karena dengan kita mensupport kebutuhan pokok mereka, jadi mereka tidak perlu keluar rumah untuk memberi kebutuhan pokok. Jadi mereka tetap berdiam diri di rumah dan tidak menularkan virus tersebut. Untuk cara yang ke-8, yaitu dengan gotong royong. Nah, Indonesia, gotong royong ini merupakan salah satu karakter dari bangsa Indonesia. Dari dulu bangsa Indonesia menerapkan karakter gotong royong. Dan menurut saya pada kasus COVID-19 juga, Indonesia harus bergotong royong dengan tugasnya masing-masing, seperti pemerintah yang mengatur, dokter yang menyembuhkan dan mengobati, dan kita sebagai masyarakat, sebagai pelajar, kita harus taat kepada aturan-aturan pemerintah dan tetap berdiam diri di rumah pastinya, tetap waspada, tetap memutus rantai penularan virus corona. Nah, untuk yang ke-9, yaitu dengan tidak menyebarkan berita hoax di media sosial. Nah, berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat ya. Ada beberapa kasus berita hoax yang dianggap
meresahkan. Jadi sebaiknya kita tidak menyebarkan berita hoax itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian untuk cara yang ke-10 yaitu dengan tetap saling menjaga silaturahmi. Karena menjaga jarak bukan berarti tidak menjaga silaturahmi. Kita harus tetap berjaga silaturahmi, bisa dengan media sosial. Nah, manfaatkan media sosial itu dengan baik, bukan dengan menyebarkan berita hoax tadi. Itu tadi beberapa cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia, yang mana pemerintah memberlakukan PSBB. Saya harap semoga COVID-19 di Indonesia cepat berakhir, semoga wabahnya cepat berakhir, dan semoga semuanya bisa kembali kondusif seperti biasanya. Itu tadi, sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.